Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ria Purwanti. Saya akan menjelaskan hubungan psikologi sosial dengan ilmu sosiologi. Dan di sini kita bisa mengetahui perbedaan di mana psikologi sosial itu mempelajari suatu ilmu, menyelidiki pengalaman dan tingkah laku individu manusia seperti yang dipengaruhi atau ditimbulkan oleh situasi-situasi sosial. Dan ilmu sosiologi itu mempelajari manusia dengan kelompok-kelompoknya, yaitu seperti dari desa atau masyarakat di wilayah tertentu. Dan kita juga pasti mengetahui bahwa manusia itu sangat erat kaitannya dengan namanya bermasyarakat atau bersosialisasi, dan manusia itu pasti akan hidup dengan berdampingan, tidak bisa sendiri. Nah, maka dari itu hubungan psikologi dan sosial, peranan dari antropologi dan sosiologi dalam psikologi itu adalah dari jenis penelitiannya. Jadi penelitian psikologi sosial itu berpengaruh dari kebudayaan dan kondisi masyarakat atau sekitar kondisi-kondisi manusia di sekitarnya itu dapat diteliti. Dan sosiologi mengutamakan cara pendekatan deskriptif atau menguraikan gejala yang dipelajari atau masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat di lingkungan sekitarnya. Dan maka dari itu psikologi sosial biasanya menggunakan eksperimental, yaitu metode di mana suatu gejala diamati dan dikontrol faktor-faktor yang diperkirakan berpengaruh pada manusia. Dan gejala-gejalanya itu akan menimbulkan hal negatif apa, dan apakah gejala itu bisa diselesaikan dan mendapatkan sebuah solusi. Dan menurut Gabriel Tart, ini adalah salah seorang yang dianggap juga sebagai bapak dari psikologi sosial ialah Gabriel Tart. Beliau seseorang sosiolog dan kriminolog Prancis. Menurut Tart, semua saling hubungan social interaction itu berkisar kepada proses imitasi. Menurut Tart, masyarakat itu tiada lain dari pengelompokan manusia di mana individu-individu yang satu mengimitasi dari yang lain dan sebaliknya. Bahkan masyarakat itu baru menjadi masyarakat sebenarnya apabila manusia mulai mengimitasi kegiatan manusia lainnya. Jadi manusia akan terus berinteraksi, berkomunikasi dengan manusia yang lain, yaitu dinamakan masyarakat, dan akan mengenali suatu keadaan satu sama lain secara tidak langsung, dan dia akan memahami bagaimana perkembangan dari manusia lain yang dia temui di dalam kesehariannya. Dan di sini saya mengambil sebuah pernyataan dari seorang ilmuwan yang bernama Emil Durkheim. Nah, beliau ini adalah seorang tokoh sosiologi yang mempunyai pengaruh besar juga terhadap psikologi sosial. Nah, beliau itu menjelaskan bahwasannya perbedaan ilmu psikologi sosial dan ilmu sosiologi itu sangat tipis, di mana perbedaannya adalah ilmu sosiologi itu mempelajari gejala-gejala atau perkembangan manusia itu melalui perkelompok, tidak individu. Akan tetapi ilmu sosiologi tetap sama, yaitu mempelajari gejala-gejala atau perkembangan manusia, sama seperti psikologi. Dan psikologi sosial itu mempelajari individu, tidak mempelajari perkelompok. Jadi bedanya itu hanya mempelajari ketika dibentuk suatu kelompok, maka itu akan dilakukan penelitian menurut ilmu sosiologi. Tetapi untuk mempelajari lebih terperinci atau mempelajari individu dari manusia itu, maka diperlukannya ilmu psikologi sosial. Dan di sini adalah perbedaan metode antara psikologi sosial dan sosiologi. Akan tetapi perbedaan dalam penelitian atau metode itu tidak juga menimbulkan hal-hal yang negatif. Sebaliknya, metode psikologi sosial itu sangat diperlukan ketika melakukan metode sosiologi, di mana apa yang didapatkan di dalam psikologi sosial itu akan berpengaruh besar kepada sosiologi, di mana mereka ini akan saling bantu. Jadi ketika seseorang itu mempelajari
pribadi seseorang, otomatis orang ini akan menjelaskan kehidupannya dengan orang lain. Dia akan menjelaskan kehidupannya ketika berinteraksi dengan orang lain atau berinteraksi kepada orang yang di kelilingnya, yaitu keluarga. Nah, ketika di keluarga itu sudah menjadi sebuah kelompok. Nah, di situ diperlukannya metode sosiologi, di mana pengelompokan itu akan dipelajari menurut ilmu sosiologi. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas atau ada kesalahpemahaman. Mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.